Siapakah nama sahabat yang termasuk paling kaya? Sahabat paling kaya itu sopo ya? Soalnya ada dua yang terkenal kaya. Utsman bin Affan, mantune Rasulullah dhewe, termasuk juga sahabat. Terus yang satu Abu Musa al-Asy'ari. Itu kaya, sampai pecoke iku dari emas. Sampai saiki ono di museum Arab sana. Pecok teko emas. Emas murni pisan. Nah, tapi hitung-hitungan koyok-koyoke lebih kaya si Abu Musa al-Asy'ari. Sama-sama taat kepada Allah, sama-sama dermawan. Nah, terutama yang paling terkenal dermawani itu adalah Utsman bin Affan. Itu. Jadi sumbangan kepada Islam dan kepada Rasulullah itu sangat-sangat banyak. Sampai sekarang ada sumur Utsman. Di Medina ada namanya sumur Utsman. Itu gara-gara apa? Orang Islam itu sumur itu cuma satu sak Medina saat itu ya, cuma satu. Milik orang Yahudi. Nah, menurut perjanjian itu orang Yahudi gentenan. Sehari orang Islam, sehari orang Yahudi yang memakai air itu. Tapi wong Islam selalu dikalah-kalahkan. Akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan dengan harga 2 kali lipat. Nah, jarine Utsman saunimu tak tuku. Ngono. Lah iku dadi sampai saiki sumurnya masih ada. Jadi dan itu mengeluarkan air yang segar. Dari orang-orang yang ikhlas, sahabatnya Nabi termasuk juga mantunya Kanjeng Nabi itu. Jadi kalau dihitung ada satu riwayat yang mengatakan Utsman yang lebih kaya daripada Abu Musa al-Asy'ari. Tapi yang lain itu mengatakan Abu Musa al-Asy'ari lebih kaya daripada Utsman. Yang lain itu kaya seperti Abu Bakar, Umar itu kaya, tapi tidak sebanding dengan kekayaan dua orang ini, Utsman dan Abu Musa. Ya. Yang lain banyak yang miskin, termasuk Ali bin Abi Thalib itu miskin. Miskin, sahabat Nabi juga, tapi miskin. Itu. Umar dulunya kaya, menjadi miskin gara-gara ditinggal sedo oleh Abu Bakar. Kemudian Umar menggantikan posisi Abu Bakar sebagai Amirul Mukminin. Akhirnya Umar seluruh hartanya itu diberikan kepada Islam. Wah, anak bojone sampeyan niku duwe gelang, duwe kalung sampai dipredeli, gawe mangan. Jadi kisah itu padahal itu Amirul Mukminin loh. Itu lebih tinggi posisinya daripada presiden. Karena saat jaya-jayanya Islam itu dipegang oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sampai menguasai 14 negara. Tapi Umar dhewe miskin. Bajunya itu sampai ada 21 tambalan. Mosok presiden itu menguasai 14 negara, bajune tembelan 21. Nah, itu saking zuhute Umar bin Khattab tidak mencintai dunia. Nah, tapi asal-asalnya kaya karena Umar itu pedagang. Siapakah nama istri Rasulullah yang merupakan orang Yahudi? Kalau asalnya Yahudi itu Maria Al-Qibtiyah. Asalnya Yahudi. Kemudian itu ceritanya gini. Maria itu mendengar kehebohan nama Rasulullah. Ya apa sih rupane Muhammad? Jarene sing gawanteng, jarene sing wonge sopan, jarene sing sabar, jare wis macam-macam kehebatan Rasulullah itu didengar oleh
Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah itu anak rojo. Lah peraturan di kerajaan itu Mesir, kerajaan Mesir. Peraturan di kerajaan Mesir tidak boleh ada pasukan wanita. Tapi Maria Al-Qibtiyah ini karena penasaran kepada Rasulullah, moro usul kepada bapaknya supaya dia dijadikan panglima perang. Jadi kate perang itu sajane gak oleh ambek bapake. Terus maksa ae. Kan peraturan gak oleh ana wanita jadi pasukan. Gak oleh tentara wedok, lanang-lanang tok. Tapi yo suwe-suwe bapake kalah. Nah, kalah diolehi. Akhirnya Maria Al-Qibtiyah latihan perang. Latihan perang secara khusus koyok wong kursus privat ngono. Wis latihan perang, latihan strategi perang barang. Budal perang kalah. Terus Maria Al-Qibtiyah ditawan oleh orang Islam, termasuk oleh Rasulullah. Ditawan menjadi tahanan kan? Menjadi tawanan perang kan? Nah, karena memang disengaja seperti itu. Lah peraturannya saat itu tawanan perang boleh pulang kembali kalau ditebus 200 auqiyah. 200.000 auqiyah. Apa garo auqiyah itu sak piro? Zaman ini kok ukuran duit itu auqiyah. 200.000 auqiyah. Lah, anak rojo yo keduwin bapak ya kan soge. Kan itu tuh wis gak gelem. Karena memang sengaja dia kalah, pasukannya kalah supaya dia bisa mendekati Rasulullah. Akhirnya dia jadi tawanan, kemudian dijadikan budak wahyu. Anu iki. Sapa Maria Al-Qibtiyah wahyu wong. Akhirnya punya terus nggak mau ini minta dikawin oleh Rasulullah itu. Jadi njaluk sing wedok sing njaluk. Aku aja didadekno tawanane saku rabina ngono lho kira-kira. Lama-lama punya anak namanya Ibrahim. Itu. Jadi hanya 2 istri yang punya anak, yang satu Ummul Khadijah, yang satu Maria Al-Qibtiyah. Yang lain istrinya yang lain tidak punya anak. Dari Rasulullah tidak punya anak. Itu. Jadi siapa? Tadi yang dari Yahudi, pertanyaanmu itu. Jawab dhewe saiki. Loh ya apa sih ya guyu? Le jawab kan wis tak jawab, malah tak ceritani barang. Pertanyaanmu apa? Siapakah nama istri Rasulullah? Lah, kan wis tak jawab. Bolak-balik tak omong kan bisa. Siapa? Maria. Nah, pikiranmu nandi lek ngrungokno ngene iku. Wis bolak-balik ngomong disebut jenenge Maria. Kok lali? Ayo. Siapa sahabat yang bergelar Al-Faruq? Al-Faruq. Faruq itu apa? Faruq. Pembeda. Al-Faruq sang pembeda. Maksudnya pembeda apa? Antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang jelek. Siapakah? Sahabat itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa kok Umar? Karena Umar orangnya pemberani. Bekas preman. Umar zaman kafir itu jadi preman. Kemudian masuk Islam jadi sahabat Nabi. Tapi leng biyen niku preman ya tukang mendem, tukang sembarang. Waktu sik kafir iku. Waktu sik apa jenenge Quraisy di bangsa Quraisy dari Bani Adi. Lah
karena orangnya pemberani dan orangnya tinggi besar seperti raksasa, itu gak ono wong wani. Lek siji lawan loro, siji lawan telu ae enteng gawe Umar. Tiap tahun di Mekah itu ada lomba gulat. Umar nggak pernah kalah. Di Mekah itu ana pinggire Masjidil Haram, pinggire Ka'bah, rada ada titik teko Ka'bah, dulu ada namanya Pasar Ukat. Lah di Pasar Ukat itu setiap bulan Muharram bertemu orang-orang dari seluruh jazirah Arab ini di ngelumpuk nang kono. Pedagang-pedange ngelumpuk nang pinggire Mekah, melakukan ibadah haji loh. Biyen niku waktu zaman jahiliyah itu ada ibadah haji. Tapi caranya tidak seperti zaman Islam. Nek biyen tawaf ngubengi Ka'bah tu muda blejet. Lanang wedok muda. Ngendani yo ya. Kaya apa pameran. Nah, karena ada latar belakang Umar seperti itu dan orang yang memang jujur. Umar itu orangnya jujur. Masih zaman biyen apa iku sik zaman jahiliyah, zaman jadi preman, iku orangnya jujur. Kenapa jujur? Karena dia berani bersiko. Kenapa berani bersiko? Karena dia pemberani memang. Lain dengan kita banyak lici. Ini ditakoni digetak titik ae krewel-krewel bisa jawabannya ya. Akhirnya goro. Nah, Umar gak ngono. Umar wani resiko. Makanya ketika menjadi sahabat Nabi bukan dijuluki, memang itu pangkat dari Allah, julukan dari Allah, bukan dari manusia. Rasulullah pertama yang mengatakan Umar al-Faruq. Jadi dari Allah turun kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada Umar dan sahabat yang lain bahwa Umar adalah sang pembeda karena dia orangnya pemberani. Itu bacaan pedang-pedangan lek asal wong loro telu ae entek kabeh ambek Umar. Itu makanya disebut Al-Faruq karena orangnya pemberani dan gagah gede dukur wong. Ayo. Siapakah nama ayah Nabi Yahya? Zakaria. Nabi Zakaria itu saudaranya Imron. Di surat Ali Imron, surat ketiga setelah Al-Baqarah, itu kan menceritakan tentang keluarga Imron. Imron itu bukan nabi, tapi orang bijaksana, orang yang baik, orang yang soleh, itu Imron. Kemudian punya saudara menjadi nabi namanya Zakaria. Zakaria sampai usia 80 tahun itu tidak dikaruniai anak oleh Allah. Kemudian momong anake si siapa tadi? Dulure Imron. Nah, di surat Ali Imron, Imron punya istri namanya Hannah. Itu melahirkan anak yang menjadi ibu Nabi Isa. Namanya siapa? Maryam. Dari wong Kristen Maria. Nah, Maryam. Nah, Maryam ini karena dititipi oleh Allah di dalam rahimnya ada seorang nabi, maka Maryam ini adalah disucikan oleh Allah. Kemudian Maryam itu dimong ambek nabi. Jadi lek dimong nabi kan otomatis pendidikan agamai jos ya. Nabi sing ngomong. Lek di didik kiai iso insyaallah dadi wong apik apa maneh nabi. Nah, Maria ini orangnya penurut. Orangnya cerdas dan tapi penurut.
kebanyakan orang cerdas itu berengkelan, tapi Maria ini penurut. Kemudian Maria ini masuk, setiap beribadah itu masuk di namanya koyok itu loh, gini sholat itu loh, gini imam ya. Nah, tapi dikunci ambek Zakaria itu kan nabi, dikunci le moro-moro ono panganan sing makanan itu di musim tumbuhnya adanya itu di musim dingin, padahal saat itu musim panas. Ada makanan di musim semi, padahal waktu itu musim rontok. Nah, mengherankan. Begitu Nabi Zakaria masuk ke ruangan si Maryam, kok ono panganan modelnya ini. Oh, enak-enak wis gak ono panganan ini di bumi. Dan tidak ada makanan ini karena musim ini tidak akan ada makanan jenis ini. Misalnya saiki usum apukat, begini ya, usum durian. Lah kok moro ono usuman anggur nang kene. Oh, padahal iki duduk musim anggur. Anggur itu nanti musim panas munculnya. Stroberi adanya di musim panas. Lah kok musim hujan-hujan gini akeh anggur, akeh stroberi. Aneh kan? Heran kan si Nabi Zakaria. Ternyata ditanyakan kepada Maryam, maka dari mana makanan ini? Jari Maryam, hada min fadli Rabbi, ini datang dari Tuhanku. Kemudian Nabi Zakaria ikut ketika Maryam itu keluar, Nabi Zakaria juga ikut di tempat ibadahnya Maryam, berdoa di sana. Kemudian doanya Nabi Zakaria dikabulkan. Nabi Zakaria tidak boleh bicara dengan orang selama 3 hari, hanya dengan kode-kode. Tidak, ini ya. Ngono kode-kode ngono tok. Enggak boleh ngomong blas selama 3 hari. Kemudian istrinya Nabi Zakaria itu dimulai mengandung. Nah, mengandung siapa? Nabi Yahya. Yang memberi nama Yahya itu langsung Allah, di Quran ada. Yang ini surat Ali Imran. Nah, si Maryam sendiri akhirnya juga mengandung Nabi Isa. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini mindoan. Bapaknya saudara. Mbah termasuk ya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ya enggak lah. Nabi Zakaria apa? Mindoan atau mungkin ponaan antara Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria, karena Maryam itu ponaane Nabi Zakaria. Berarti turun anak ponaan. Ya wis gak ro apa urusane ngono ki ya. Bu ponaan, bu misanan apa mindoan ngono iku. Nah, kaya ngono. Jadi bapaknya Nabi Yahya adalah Nabi Zakaria. Itu akibat Nabi Zakaria ikut sholat beribadah di kamarnya Maryam. Terus dari sana akhirnya Nabi Zakaria dikaruniai anak yang namanya Yahya. Itu. Kedua nabi ini berbeda. Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria itu meninggalnya dibunuh oleh orang kafir. Nabi Zakaria itu punya mukjizat bisa masuk nang tembok iso dadi tembok, nang wit iso dadi wit, nang bantal iso dadi bantal. Tapi enggak bim salah bim langsung iso, enggak. Berdoa kepada Allah. Tapi kelebihannya memang seperti itu. Waktu itu diuber-uber Nabi Zakaria itu selalu diberontak oleh kaumnya, diuber-uber kemudian masuk ke
pohon. Klambine kari. Klambine Zakaria. Orang-orang tahu kalau Nabi Zakaria itu punya kelebihan seperti itu. Akhirnya digraji pohon. Meninggallah Nabi Zakaria itu. Jadi ceritanya bapaknya Nabi Yahya itu seperti itu. Nah, cerita lengkapnya ada di hadis, ada di surat Ali Imran. Sudah kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala